Hasrat untuk mengejar pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoksal, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatifnya justru merupakan sebuah pengalaman positif. Begitulah yang dikatakan oleh Mark Manson dalam bukunya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat atau The Subtle Art of Not Giving a Fuck yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh HarperCollins di New York. Mark Manson adalah seorang penulis dan narablog swadaya Amerika Serikat. Pada tahun 2019, ia telah menulis 3 buku, salah satunya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat yang bertengger di posisi ke-6 dalam daftar buku terlaris di New York Times. Buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini dilatar belakangi oleh kisah nyata dari Charles Bukowski yang memiliki masa lalu yang kelam. Dunianya lekat dengan kebiasaan mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan banyak wanita, suka berhutang, hingga bersikap kasar terhadap orang lain. Di balik perilakunya yang negatif, ia memendam cita-cita untuk menjadi seorang penulis terkenal. Sayangnya, dunia seakan tak mengamini doanya tersebut. Karyanya selalu ditolak di setiap penerbit, jurnal-jurnal, hingga surat kabar. Pihak penerbit menganggap tulisannya terlalu kasar dan tak bermoral, sehingga tak pantas untuk diterbitkan. Namun, ia memilih untuk tidak menyerah dan terus menulis hingga mengarang puisi. Memang, kesuksesan tak mesti diraih di usia belia. Buktinya, keseriusan Bukowski dalam berkarya sukses membuatnya meraih jabatan editor sebuah majalah di usia 50 tahun. Bukowski pun sukses menelurkan judul novel pertama di Post Office yang berjudul Dedikasi untuk Tak Seorang Pun. Seakan membayar jutaan penolakan yang diterimanya dulu, kini ia justru menginjak popularitas lebih dari yang ia bayangkan. Meski hidup dengan kesuksesan tak serta-merta mengubah kebiasaannya yang menjadi seorang pemabuk, pengguna obat terlarang, hingga bermain wanita. Ya, kesuksesan tak lantas membuat hidupnya menjadi lebih baik. Menurutnya, bersikap cuek dan masa bodoh adalah 2 cara termudah untuk meningkatkan harapan hidup. Ia percaya bahwa hidup akan selalu dipenuhi oleh masalah yang tak ada habisnya. Bagaimanapun caranya, setiap masalah yang datang harus dipandang sebagai momen untuk menjadikannya lebih kuat. Itulah sebabnya bersikap bodo amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dari keputusasaan. Dari rentetan cerita Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, pembaca akan mengingat bahwa masalah datang untuk dihadapi. Dengan kata lain, tak perlu diambil pusing atau menghabiskan waktu untuk menyalahkan diri sendiri karenanya. Nah, mulai dari sekarang kita akan membedah lebih dalam lagi mengenai buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson ini. Pada poin pertama yang terkandung dalam buku ini adalah hidup itu pendek, jadi kita tidak bisa memberikan perhatian kita terhadap semua hal karena waktu kita yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus melatih sikap masa bodoh kita ke banyak hal. Karena begini, sebagian dari kita terlalu banyak terdistraksi oleh banyak hal yang tidak terlalu penting. Contohnya, bermain sosmed, ngegame, tidur-tiduran, dan banyak hal lainnya. Namun, tidak menjadi masalah apabila hal tersebut memberikan dampak positif bagi hidup kita. Tapi, kalau sebagian besar waktu yang kita punya terbuang sia-sia karena hal tersebut, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Kalau sudah seperti itu, mulailah untuk bersikap bodo amat dan mulai memperhatikan hal-hal yang lebih penting di hidup kita. Karena kembali lagi, waktu kita itu terbatas. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu masalah itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya, masalah itu tidak akan pernah ada habisnya dan akan muncul terus di kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah bisa menghindari masalah tersebut. Daripada kita mencoba untuk menghindari masalah tersebut, lebih baik kita menyeleksi semua masalah tersebut dan memilih masalah mana yang layak untuk diselesaikan dan masalah mana yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu hal-hal yang terjadi seringkali kontradiktif atau kebalik-kebalik. Benar, kontradiktif.
Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dunia ini sering kebalik-balik. Contohnya adalah cara untuk mencari kebahagiaan. Ironisnya, semakin kita mencari kebahagiaan, justru semakin kita merasa tidak bahagia. Begitu pula sebaliknya. Semakin kita mencari cara untuk keluar dari kesedihan, malah kita akan menjadi semakin sedih. Semakin kita mencoba untuk melupakan hal-hal tertentu, semakin kita ingat akan hal-hal tersebut. Nah, disinilah kita harus peka. Apa saja hal yang bisa kita lakukan dengan hal-hal kontradiktif tersebut. Lanjut ke poin yang keempat. Kita harus menentukan apa yang kita inginkan. Kita harus tahu apa tujuan hidup kita, ingin menjadi apa, seperti apa, dan bagaimana ke depannya. Sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan buku. Untuk kelebihannya sendiri, covernya cukup menarik, bisa dilihat dari segi warna yang cukup ngejreng dan penataan judulnya yang mudah dibaca dan menarik perhatian. Kemudian, untuk segi isinya, buku ini memiliki gaya penulisan yang lugas, tulus, dan humoris. Mark Manson menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menekankan pesan-pesannya dengan menggunakan analogi dan cerita pendek yang menarik. Gaya penulisannya yang menghibur membuat buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, mudah diikuti dan menyenangkan untuk dibaca. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, ada beberapa penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kalimatnya. Jadi, secara tidak langsung membuat pembaca bingung apa isi dari kalimat tersebut. Baik, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai buku ini. Yang pertama dari covernya. Pertama yaitu pemilihan warnanya yang cukup menarik, memikat mata, dan tata letak dari judulnya ini yang cukup rapi. Kemudian ada tekstur-tekstur munculnya itu yang dinamakan emboss. Dan di sini ada sedikit tagline yang mana bunyinya itu pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Terdengar cukup menarik. Kemudian untuk di sini yaitu ada sedikit ciri khas, yaitu tidak seperti buku pada umumnya. Di sini berbentuk setengah lingkaran, yang dimana buku pada umumnya itu tajam. Nah, kemudian untuk pemilihan bahasanya itu mudah dimengerti dan ada mungkin sedikit kata-kata yang tidak cocok dengan kalimatnya sehingga tidak menyampaikan isi dari kalimat tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pendapat saya tentang buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson ini. Untuk lebih kurangnya dan kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.